Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas akuntansi keuangan lanjutan. Baiklah, langsung saja. Jadi saat ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-14. Nah, di pertemuan ke-14 itu materinya masih melanjutkan materi pertemuan ke-13, yaitu tentang masalah-masalah yang terjadi jika adanya hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang. Kita review dulu. Kemarin sudah kita bahas ya, untuk masalah-masalahnya itu kurang lebih ada dua. Yang pertama terkait dengan pengiriman barang dagangan kantor cabang di atas harga pokok, dan yang kedua adalah pengiriman uang atau barang antar cabang. Nah, yang pertama sudah kita bahas di pertemuan ke-13. Jadi untuk pertemuan ke-14 ini kita fokusnya adalah pada jika antar cabang itu saling kirim-mengirim. Bisa jadi uang, bisa jadi barang yang mereka kirimkan. Nah, jika terjadi kasus seperti ini, syaratnya atau sesuatu yang harus terjadi seharusnya, maksudnya standarnya itu si kantor cabang itu ketika ingin mentransfer barang atau uang itu harus sesuai atau harus atas perintah dan sepengetahuannya si kantor pusat. Nah, ketika salah satunya tidak tahu, misalnya kantor pusatnya tidak tahu gitu ya, maka ini bisa jadi indikasi adanya kecurangan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kedua-duanya ini harus saling tahu. Lalu karena kedua belah pihak ini saling tahu, maka mereka dua itu harus sama-sama mencatat. Karena nanti si kantor pusat juga harus memindahkan saldo dari asetnya itu misalnya dari cabang A ke cabang B. Nah, jadi keduanya itu harus saling mencatat. Terus masalah yang terjadi jika transfernya itu memerlukan ongkos kirim, misalnya yang dikirim barang yang bukan uang, nah itu nanti bisa menyebabkan adanya kelebihan biaya kirim. Dan itu akan semakin merugikan gitu, karena semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Termasuk uang, Ding. Uang mungkin kalau sekarang sudah teratasi ya, bisa diatasi dengan cara pakai flip gitu kan. Nah, kalau zaman dulu kan kalau mau transfer uang gitu kan bisa jadi ada biaya biaya adminnya gitu kan kalau beda bank. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu contoh dari ongkos kirim. Nah, ini contohnya kita coba analisis kenapa bisa ada kelebihan biaya. Di sini contohnya kantor pusat itu dia punya 2 cabang. Nah, ketika dia punya 2 cabang, misalnya nantinya itu si cabang 1 ingin mengirim ke cabang 2. Nah, tapi sebelum itu ada kiriman dari kantor pusat dulu. Jadi kantor pusat hendak ngirim barang ke cabang 1 dengan biayanya 100.000, kemudian barang tersebut dipindahkan lagi atau ditransfer ke kantor cabang yang 2. Nah, dalam pengiriman ini si cabang 1 ya, tadi ketika mau ngirim ke cabang 2 itu kena biaya kirim 80.000. Padahal sebenarnya kalau barang itu langsung dikirim dari kantor pusat ke cabang 2, biaya yang dikeluarkan itu 120.000. Nah, kita lihat ya di sini gambarannya. Jadi tadi kan mula-mula kantor pusat mengirim ke cabang 1. Nah, pusat ke cabang 1 biaya kirimnya 100.000. Memang terlihat lebih kecil ya daripada yang tadi ke cabang 2, 100.000. Tapi ternyata untuk meneruskannya ke cabang 2, itu si cabang 1 mengeluarkan biaya lagi 80.000. Artinya ketika barang itu mau dikirim ke cabang 2 dan melalui kantor cabang 1, maka total biaya yang dikeluarkan itu 100.000 ditambah 80.000, yaitu 180.000. Nah, sementara ternyata kalau dikirim langsung nih, langsung dikirim dari pusat ke cabang 2, ternyata
biaya kirimnya hanya 120.000. Artinya kita bandingkan di sini ada selisih. Selisihnya 180.000 dikurangi 120.000 yaitu 60.000. Nah, 60.000 inilah yang dikatakan tadi rugi kelebihan biaya kirim karena melalui kantor cabang 1. Nah, itu contoh gambarannya. Kemudian contoh aplikasinya nih, misalkan si kantor pusat mau ngirim uang 50 juta, kantor cabang 1. Kemudian 1 Julinya si kantor pusat memerintahkan cabang 1 itu buat transfer uangnya ke cabang 2, tapi tidak semuanya, yaitu sebesar 20.000. Maka jurnalnya, nah di sini karena transfernya itu uang, jadi uang itu tidak ada biaya kirim ya teman-teman, kalian bisa langsung kirim lewat bank gitu ya, atau mobile banking atau SMS banking gitu kan. Nah, tidak ada biaya adminnya. Maka ketika tidak ada biaya kirim atau biaya admin, tidak akan ada kelebihan harga atau tidak akan ada selisihnya tadi, ruginya tadi tidak ada. Maka jurnal yang dibuat pas tanggal 1 Februari itu kan pengirimannya dari kantor pusat ke kantor cabang 1. Maka si kantor pusat mencatatnya KC1 ya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau yang kemarin kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena cabangnya hanya 1, jadi kita beri namanya cuman KC. Tapi karena di sini cabangnya lebih dari 1, maka kita kasih kode. Karena di sini si perusahaan ini menyebutnya KC1, KC2, maka akunnya pun seperti itu. Kalau misalkan dia menyebutnya itu KCA, KCB, nah kita tulis seperti itu juga. Atau kalau menunjukkan letak geografis juga nanti kita tulis, misalkan KC Sleman, KC Bantul, nah itu nanti kita tulis apa adanya. Nah di sini si kantor pusat mengirim uangnya ke KC1. Maka uangnya kantor pusat berkurang di kredit dan uangnya di kantor cabang 1 bertambah. Nah di KC1 seperti kemarin, kasnya bertambah, kemudian kantor pusatnya di sini berkurang. Dan 1 Februari si kantor cabang 2 ini belum melakukan transaksi apapun, jadi dia belum ada jurnal. Barulah di 1 Juli, si kantor pusat memerintahkan KC1 buat kirim ke KC2 ya. Nah, kita tulisnya dari KC1 dulu. Jadi kita mulai pencatatannya mulai dari KC1, kemudian KC2, baru kantor pusat. Di kantor cabang 1, ini diibaratkan kita mau mengembalikan uang kepada kantor pusat. Jadi kantor cabang 1 atau kantor cabang pengirim itu mencatatnya seakan-akan uang itu akan dikembalikan lagi kepada kantor pusat. Maka jurnalnya itu sebenarnya kebalikannya dari jurnal ketika dia menerima. Nah, makanya kasnya dia kan berkurang tuh. Tapi debitnya itu adalah kantor pusat. Nah, mengapa bukan kantor cabang 2? Karena sebenarnya punya hak untuk memindahkan itu adalah kantor pusat. Jadi di sini seakan-akan dikembalikan dulu kepada kantor pusat. Nah, untuk KC2 jurnalnya seperti si cabang 1 tadi ketika menerima ya. Ada kas, ada kantor pusat. Alasan lainnya juga karena di kantor cabang itu tidak memiliki akun KC1, KC2. Jadi dia hanya fokus pada dirinya sendiri, pada cabang itu sendiri. Jadi dia tidak ada KC1, KC2 di sini. Nah, yang ada KC1, KC2 itu adalah pada kantor pusat. Nah, kantor pusat tadi dia mengetahui bahwa saldo 20 juta itu dari KC1 pindah ke KC2. Makanya KC2-nya didebit 20 juta, kemudian kreditnya KC1 ya untuk mengurangi saldonya dari cabang 1. Nah, seperti ini jurnalnya. Oke, kalau uang mungkin masih simpel ya karena belum ada biaya kirim. Oke, kita coba untuk pengiriman barang atau yang menggunakan biaya kirim. Nah, contohnya di sini kantor pusatnya ngirim ke cabang 1 30 juta. Itu biaya kirimnya 400.000, kemudian 1 Julinya si cabang 1 diperintahkan untuk ngirim 10 jutanya ke cabang 2.
dan itu memakan biaya kirim 150.000. Nah, sebenarnya jika dikirim langsung dari kantor pusat ke cabang 2 itu biayanya 250.000. Di sini terlihat lebih besar, tapi nanti coba kita bandingkan ya, apakah kalau melewati kantor cabang 1 itu lebih murah atau lebih mahal. Nah, karena di sini kan juga yang dikirim kan tidak semuanya ya, hanya sepertiganya. Dikirim 30, terus ditransfer lagi 10 juta. Jadi hanya sepertiganya. Maka nanti kita juga harus alokasikan hanya sepertiganya, tidak full biaya kirim ini. Oke, langsung saja kita ke Excel-nya. Saya bukakan dulu. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa siapkan kolom yang berisikan tanggal, kemudian kolom untuk kantor pusat, kantor cabang 1, dan kantor cabang 2, seperti yang tadi. Kita awali dengan di tanggal 1. 1 Februari ya, 1 Februari tadi adalah transaksi pengiriman dari kantor pusat ke cabang 1. Nah, kalau seperti ini kita jurnalnya seperti tadi kas, cuman di sini berupa barang dagangan dan ada biaya kirimnya. Tadi nilainya 30 juta dengan biaya kirim 400.000. Oke, berarti kita catat di sini KC1. KC1 itu akunnya sejumlah 30/40 ya, berarti 30 juta tambah 400. Ini kita tulis dulu untuk harga barangnya dengan akun pengiriman barang ke KC1 dan ada kas ya untuk mencatat biaya kirim di cabang di kantor pusat. Nah, kembali lagi di sini kenapa tidak menggunakan biaya kirim di debitnya. Nah, jadi biaya kirimnya itu langsung dibebankan ke pengiriman kepada KC atau kepada akun KC di sini. Yang mengakui adanya biaya kirim itu nanti di kantor cabang. Jadi di kantor pusat dia tidak mengakui karena langsung dijumlahkan. Oke, saya perlebar lagi ya teman-teman. Nah, di sini jumlah kreditnya itu ada 30 juta ya, tadi nilai barangnya 30 juta, dan saya kecilkan dulu ya. Oke, di sini kreditnya biaya nilai barangnya 30 juta dan ongkos kirimnya itu 400.000. Nah, maka jumlah untuk debitnya atau di KC satunya adalah ini ditambah dengan ongkos kirimnya 400.000, jadinya 30.400.000. Kemudian di KC1 karena dikirimnya ke KC1 dia menerima barang, berarti dia dapat pengiriman ya, tadi pengiriman barang dari KP. Kemudian dia juga menanggung biaya kirim di sini. Ada biaya kirimnya diakuinya di KC1. Kemudian kreditnya ada KP untuk mengurangi saldonya dari kantor pusat. Nah, di sini kebalikannya dari sini ya. Ini kita taruh di debit. Sementara kreditnya adalah 30.400. Jadi sesuai dengan pencatatannya dari si KP. Cuman di sini kebalikannya karena yang di sini mengirim dan yang di sini adalah pihak yang menerima. Nah, seperti ini debit, ini kreditnya ya teman-teman.
Nah, kemudian di kantor cabang 2, karena 1 Februari dia belum tahu apa-apa, dia belum ada transaksi transfer, maka dia tidak ada jurnal. Nah, selanjutnya untuk cabang 2, sekarang dia menerima kiriman dari kantor cabang 1. Tapi balik lagi tadi harus pengetahuan si kantor pusat. Maka di sini kantor pusat juga mencatat 1 Juli ya. 1 Juli. Dan di sini seakan-akan si kantor pusat itu yang mentransfer. Jadi diibaratkan kantor cabang 1 mengirim dulu kepada kantor pusat, baru akan dikirim ke cabang 2. Nah, jurnalnya maka kebalikannya dari ketika si cabang 1 menerima. Berarti di sini KP-nya di debit ya akan dikembalikan. Kemudian akun pengirimannya juga kita pindah di kredit, kita balik ya yang tadinya di debit pindah kredit. Kemudian ada biaya kirimnya juga kita kurangkan. Jadi sekarang kita tidak menanggung, si cabang 1 tidak menanggung full 400.000 karena nanti akan dikembalikan atau dikurangkan dari kredit. Terus kemudian ada kas ya, tadi ketika mentransfer ke cabang 2 tadi kan ada kas yang dikeluarkan untuk menanggung biaya kirim. Nah, kita mulai dari akun pengirimannya dulu. Tadi jumlahnya kredit tadi jumlah yang dikirim adalah 10 juta dengan ongkos kirim yaitu 150.000. Maka di sini kita catat nilai barangnya adalah 10 juta. Kemudian tadi kas yang dikeluarkan ya, ongkos kirimnya tadi 150.000. Ini lalu kita hitung berapa proporsi dari biaya kirim yang bisa kita kreditkan atau bisa dikurangi dari saldonya si cabang 1 ini. Nah, caranya teman-teman, ini ada rumusnya ya. Caranya itu, tadi kan fullnya 400.000. Nah, sekarang kita cari proporsinya. Proporsinya itu rumusnya adalah, di sini kita tulis 10 ya. 10 juta, yaitu senilai barang yang dikirim kan 10 juta. Per 30 juta. 30 juta itu adalah total barang yang dikirim di sini ya teman-teman. Ada 30 juta totalnya yang dikirim. Nah, ini dibagi per gini ya. Ini dibagi 30 juta, kemudian dikalikan, ini saya tulis ini biar kelihatan jelas. Dikalikan dengan 400.000, yaitu sebesar jumlah biaya kirimnya tadi kan 400.000. Maka di sini dikalikan 400.000. Nah, coba kita hitung hasilnya di sini ya, sama dengan ini adalah rumusnya. Nah, sama dengan hasilnya kita coba hitung. Jadi sama dengan dalam kurung 10 dibagi 30, kemudian dikalikan dengan jumlah biaya kirimnya tadi ada 400.000. Nah, ketemunya 333. Ya, ketemunya kecil ya ini angkanya. Nah, berarti proporsi ketika mengirimkan barang 10 juta itu akan memakan biayanya segini seharusnya.
Nah, ini yang akan kita tulis di sini. Yang bisa menjadi pengurangnya dari bebannya si cabang 1, yaitu 133, 333. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa tahu jumlah KP-nya. Berarti di sini jumlahnya itu hasil dari penjumlahan kredit semuanya ini. Jumlahnya ada 10.283.333. Itulah yang diserat di kantor cabang 1. Kemudian di kantor cabang 2, kita bisa catat jurnal. Nah, kalau cabang 2 itu seakan-akan dia menerimanya itu dari kantor pusat. Jadi dia tidak mengambil catat dari sini, tapi seakan-akan semua itu dikirimnya dari si pusat. Maka nanti di sini debitnya seperti ini ya, seperti kalau si cabang 1 menerima kiriman, berarti pengiriman barang dari KP. Kemudian juga dia menanggung biaya kirim. Kreditnya ada KP. Nominalnya tadi di sini 10 juta ya yang diterima. Kemudian biaya kirimnya, nah ini yang beda. Jadi karena ini seakan-akan dikirimnya dari kantor pusat, maka biaya kirimnya itu bukan sebesar 133 ini. Bukan juga sebesar 150.000 seperti yang dikeluarkan oleh si cabang 1. Nah, biaya kirimnya kita ambilnya dari yang informasi kalau dikirim dari kantor pusat. Nah, kalau dikirim dari kantor pusat itu biaya yang diperlukan sebesar 250.000. 250.000, maka di sisi debitnya di sini jumlah biaya kirimnya adalah 250.000. Nah, lalu di sini KP-nya berarti jumlahnya 10.250.000. Itu yang dicatat oleh si cabang 2. Lalu bagaimana untuk yang di kantor pusat? Nah, di kantor pusat di sini dia mencatatnya itu adalah sebesar selisihnya. Nah, jadi kantor pusat di sini seperti tadi KC yang dikirimi maka taruh di debit ya. Berarti KC 2 yang di debit, sementara KC 1 di kredit karena dikurangi. Ini KC 1 taruhnya di kredit. Oke, kita tulis dulu KC 1, terus kemudian kredit lagi ada selisih biaya kirim. Nah, kenapa di sini selisih biaya kirimnya di kredit? Selisih biaya kirim itu di kredit karena kita bisa cek dulu nih dari saldo masing-masing. KC2 itu berarti akunnya di sini. Kita cek yang dia hubungannya sama KP. Berarti kita cek di kolomnya KC2, kan di sini dia nulisnya KP 10.250 ya. Berarti di sini si KC2 bertambahnya 10.250. Lalu di KC1 itu yang berkurang nih. Di KC1 itu ini sejumlah nih ada yang ada akun KP adalah 10.283. Nah, KC1 ada 10.283.333. Nah, kita lihat saldonya masih besar debit atau kredit. Di debit 10.250 dan di kredit 283. Oh, sorry. Ternyata si selisihnya ada di debit ya. Selisihnya ada di debit. Nah, bukan di kredit karena saldo yang kurang atau posisi yang kurang itu ada di debit. Maka tambahannya si selisih ini taruhnya di sisi debit. Supaya rapi, ini saya pindahkan dulu saja ya. Ini saya hapus. Kemudian si selisihnya itu berarti pindah di debit ya teman-teman. Jadi saya salah.
ini adalah KC1 ya, karena KC1-nya itu nilainya lebih besar ternyata di sisi kredit 10, 2, 8, 3, 3, 3, 3. Nah, berarti ada selisih di debit. Nah, kalian tahu ya kalau ada selisih di debit, itu artinya ada rugi, seperti laba rugi. Kalau selisih laba ruginya di debit kan berarti rugi. Tapi kalau selisihnya di kredit, itu kan berarti untung. Nah, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa pengiriman barang yang melalui kantor cabang 1 dulu, baru ke cabang 2, itu memberikan kerugian biaya kirim. Karena si perusahaan itu harus mengeluarkan biaya yang lebih. Nah, selisihnya kita coba selisihkan. Berarti ini kreditnya sekian, kemudian kita kurangkan dengan saldo debitnya, berarti selisihnya ada 33.333. Nah, selisihnya ada 33 sekian. Ini selisih di debit, berarti selisihnya adalah selisih rugi. Selain dari sini kita juga bisa hitung seperti yang segitiga tadi ya, yang gambaran segitiga tadi. Kita coba analisis kalau biaya kirim langsung dari KP ke KC itu kan 250.000, ya kan? Kita tulis di sini biaya kirim KP ke KC2 itu kan jumlahnya 250.000. Nah, sementara kalau dari biaya kirim, kalau dari KP ke KC1, lalu dilanjut ke KC2, lanjut ke KC2, itu berarti kan ada 2 kali bayar ya, 2 kali bayar. Nah, 2 kali bayar itu kita bisa hitung tadi dari KP ke KC tadi kan 400. Tapi yang sebenarnya proporsinya 10 juta itu kan hanya 133 ya. Berarti di sini jumlahnya 133 ditambah dengan 150. Nah, jadi proporsi pengiriman sejumlah 10 juta itu kan tadi memotong biaya 133.000 sekian dan mengeluarkan biaya kirim yang dikeluarkan oleh si KC itu 150.000. Nah, berarti jumlahnya itu ada 283. Nah, pengirimannya ada 283. Sementara kalau dari KP langsung ke KC2 hanya 250. Maka di sini kita bisa lihat ada selisih, ada rugi. Berarti ini dikurangi sama ini. Nah, minus kan? Minus itu artinya ada kerugian ya atau kelebihan sebesar 33. Nah, cara nyarinya selain dari langsung selisih ini, yaitu dengan cara ini, teman-teman. Ini kalau menghitung biaya kirimnya saja nih. 33, 333. Ini adalah selisih ruginya. Karena tadi dikirimnya lewat si KC1 dulu. Seperti ini untuk penyelesaiannya ketika yang dikirimkan itu adalah barang dagangan. Nah, kalau dia yang dikirimkan uang, mungkin tidak terlalu memakan biaya banyak ya, atau tidak begitu merugikan, karena bisa jadi tidak ada biaya kirimnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Ketika penjelasan saya belum jelas, kalian boleh tanyakan lagi di live meetingnya pada pertemuan besok ya, ke-15 atau ke-14 ya, kita rapel besok. Nah, silahkan kalian coba baca-baca lagi. Kalau kurang jelas, langsung ditanyakan saja. Baiklah, saya akhiri pertemuan ke-14 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.